نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Oke, kita lanjut lagi tabarukan ngaji jurumiyah. Ono iki sing ngaji sing alim-alim iki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal wawu. Anapun utai wawu iku fatakunu mongko ana apa wawu iku alamatan dadi tanda liraf'i rafa fi mawdi'aini dalam dua tempat fi jam'il mudzakkar salim dalam jam'il mudzakkar salim abil asma'il khamsah dalam asma khamsah wa ya abuka wa huka wa hamuka wa fuka wa dumalin. Abuka saudara bapak sira, ahuka dulur sira, hamuka dulure bojo sira, aqribuz zauj wakila aqribuz zaujah padha wae. Mirip-mirip. Nek aqribuz zauj berarti hamuki. Wa fuka lan otok sira, cangkem sira, mulut sira, wa dumalin lan wong kang duweni harta. Nggih, kemarin kita bahas dhammah. Jadi tanda i'rab rafa bertempat pada empat tempat. Kemudian sekarang waw sebagai ganti dari tanda asal yaitu dhammah. Bertempat pada dua tempat. Yang pertama jamak mudzakkar salim, yang kedua asmaul khamsah. Nah, jadi isim-isim yang 5. Dalam bahasa Arab itu kalau ada satu kelompok khusus, ada komunitas khusus, itu nanti angkanya di belakang. Bukan khamsatu asma, beda. Al-asma al-khamsah dengan khamsatul asma itu beda. Kalau khamsah asma itu 5 isim umum gitu aja, mbuh isim apa ae. Pokoknya kalimat isim yang 5 khamsatul asma. Tapi al-asma al-khamsah itu nama kelompok khusus. Makanya wali songo itu jangan dikasih tis'atul aulia. Biar neng kamar kayak tis'atul aulia. Apa iki? Wali songo. Lho gak ngono kuwi. Wali songo itu sudah jadi gelar khusus, nama khusus untuk wali-wali tertentu. Bukan wali jumlahnya songo orang ngono. Memang ada satu generasi itu yang dikelompokkan secara khusus. Berarti piye? Al aulia at-tis'ah. Ini mestinya ngono. Sebagaimana al-af'al al-khamsah, bukan fi'il wabih fi'il malbu dorobaya dribu idrib wabih tadi enggak ada kelompok khusus. Nah, asma khamsah kelompok khusus ini ya tidak keluar dari abuka, ahuka, hamuka, fuka, dumalin. Abun, ahun, hamun, famun dan dumalin dengan persyaratan tertentu sebagaimana nanti yang akan kita bahas. Oke, yang pertama yang kita bahas dulu adalah jamak mudzakkar salim. Contohnya ya muslimuna, mukminuna, zaiduna. Dimana ketika rafa tandanya adalah wawu, sedangkan nunnya itu gantian dari tanwin. Nun fi muqabalati tanwin digawe apa istilahnya gantian dari tanwin. Kalau mufrad kan muslimun. Nah, ketika ada wawunya cara ngono diganteni nun. Tentu saja ya akal-akalannya wong ahli nahwu juga. Kemudian jamak mudzakkar salim ini apa? Jamak mudzakkar salim adalah lafdzun dalla ala aktsara min ismaini bi ziyadatin fi akhirih sholihin atau sholihun juga bisa. Kang pantes kang nampa litajridi marang dipisah wa atfi mithlihi lan mengatofkan semisalnya alaihi atas lafaz tersebut. Jadi jamak mudzakkar salim bukan terus pokoknya lafaz yang menunjukkan laki-laki banyak. Nah, enggak, secara bahasa begitu.
Tetapi secara istilah ada persyaratan khusus. Yang pertama, lafadz yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari 2. Berarti 3 ke atas. Paham ya? Kemudian biziyadatin fi akhirih, ada tambahannya. Di sini tambahnya wawu dan nun ketika rofa. Nanti ya nun ketika nasab dan jar. Saleh litajrid, bisa dipisah. Mama az-zaituna, zaitun, zaitun, zaitun. Al-mu'minuna, mu'minun, mu'minun, mu'minun. Dan bisa diatofkan kepada semisalnya. Mama ja'a az-zaituna wal amruna. Ja'a al-mu'minuna wal muslimuna. Paham nggih? Maka dari persyaratan ini, jika enggak memenuhi persyaratan, enggak termasuk jamak mudzakkar salim. Contohnya, lafadz salasatun. Lafadz salasatun artinya apa? Telu. Tapi tidak masuk jamak mudzakkar, ini apa? Tidak ada tambahannya. Enggak ada wawu nun atau ya nun. Atau dalla bi ziyadah walakin la yasluh bit tafriq. Menunjukkan lebih dari 3. Kemudian ada tambahan tapi nggak bisa dipisah. Contohnya apa? Ishruna. Ishruna 20 itu. Ishruna itu kan kata banyak ada tambahan ya nunnya. Tetapi dia nggak bisa dipisah. Ishruna kan nggak ashrun wa ashrun. Bukan dari ashrun wa ashrun. Paham ya? Oke. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, maka dinamakan mulhaq jamak mudzakkar salim. Tidak dinamakan mudzakkar salim. Ya mudzakkar salim, mudzakkar jamak mudzakkar salim KW lah istilahnya. Lafadz yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ini dalam apa? Kitab Syarah Kafrawi ini ringkas ya. Kalau kita di apa? Ibnu Aqil ada tambahan alam atau sifat. Cukup nih saya kira udah. Nggak usah ditambahi lagi syaratnya nggak apa-apa. Tambah mumet nih. Okean syarat. Yang kedua asmaul khamsah. Tentu saja ini juga ada syarat-syaratnya. Artinya asmaul khamsah lafadz abun akhun hamun ini ditandai dengan rofa, dengan waw ketika rofa, dan nanti selanjutnya alif ketika nasab dan ya ketika jar. Ini ada syaratnya. Dalam kawakib ada 3 syarat. Yang pertama diidhofahkan. Artinya kalau tidak diidhofahkan nanti tandanya laisa bil huruf, bukan dengan waw tetapi dengan harokat. Abun, ahun, aban, ahon, abin, akhin, dengan harokat. Yang kedua idhofahnya bukan pada ya mutakallim. Nek karo ya mutakallim dadine munasabah kemarin muqaddar. Abi, jaa abi, ra'aitu abi, marartu bi abi. Dadine muqaddar lil munasabah. Yang ketiga alla takuna musahhar. Tidak ditasghir. Kalau dibentuk tasghir maka balik ke harokat. Balik neng harokat. Nih, mafhum nggih? Yes. Sekarang di sini ada tanbihun Syekh Kafrawi. Oh, bukan Syekh Kafrawi ya. Ini hasyiahnya. Hasyiah Hamidi, Syekh Hamidi. Bagaimana kalau ada orang itu dinamai jamak mudzakkar salim? Ini jenenge iki muslimun, kan oke Indonesia ya. Jenenge muslimin. Enak jenenge muslimun. Atau zaitun. Iki piye iki? Melu harokat kah atau melu huruf? Artinya kayak jamak mudzakkar salim. Tambihun lausum miya bihi. Faqila ternyata ada khilafiyat di sini.
Ya'rafu ka'irabihi qabla tasmiyah. Di'irabi seperti belum jadi nama. Ya wis, nek rafa muslimun, nek nasab ya muslimin, nek jar ya jenenge berubah. Walaupun jeneng KTP muslimun, kok nek nasab roh itu ya muslimin. Nah, itu ikut kaul pertama. Waqila yu'rafu bil harakati tsalath. 'Ala nun munawwamah wa yalzamul ya. Diharokati dengan harokat 3 itu. Artinya dengan harokat. Jadi nunnya nanti diharokati. Tetapi harus ya sebelumnya. Jadi musliminun. Musliminun. Nah, jenenge muslimun. Tetap musliminun. Ini kalau kedua. Kalau ketiga sama dengan kalau keduanya saja wal zamul waw. Kudu waw. Ini muslimunun. Muslimunun. Muslimunan. Muslimunin. Tapi kudu waw. Kalau jenenge muslimin kudu waw. Berarti nek muslimin ya ikut aja kalau kedua. Wakilah kalau keempat yalzamul waw wal i'rab 'ala nun. Ghairu masruf lil 'alamiyah wa syibil ujmah. Lianna wujud al waw wa nun fil asma' al mufradah min khawasil asma' al a'jamiyah. Kudu waw tapi i'rabe ning nun i'rab ghairu munsharif. Berarti piye? Muslimunu berarti. Muslimuna enggak ditanwin. Lo nya apa melbune apa melbu alam dan syibeh ujma. Dia enggak ajam tapi mirip ajam. Sebab kata beliau akhiran waundun itu identik dengan nama ajam. Emang ya juga sih di Jawa kan banyak itu. Waunun ini. Kadrun, kirun, apa? Karimun, samingun. Ya kan ya juga sih, betul juga ini musonef. Jadi waunun ini identik dengan nama ajam sehingga ghairu munsharif. Muslimunu, muslimuna, muslimini. Oke. Terus wa amal alifu wa napun tai alif iku fatakunu. Oh iya tadi ketinggalan ya. Zu juga ada syaratnya juga. Harus bermakna sahib. Sahibu malin. Zu jahin, sahibu jahin yang punya pangkat. Zu malin yang punya harta. Karena ada zu itu yang makna aladhi, mausul. Kalau itu enggak termasuk al-asma al-khamsah. Nih. Wa amal alif wa nabun alif takun an rafi fi tasniyatil asma khassah hanya satu tempat yaitu pada isim tasniyah. Isim tasniyah itu juga istilahnya ada khusus, enggak isim yang menunjukkan dua kurang. Itu secara bahasa betul. Kalau secara istilah lafdzun dalla 'ala tsnaini wa aghna 'anil muta'atifaini fi ziyadatin fi akhirih salihin litajrid atau salihun litajrid wa atfu mithlihi 'alaihi. Tasniyah adalah isim yang menunjukkan dua dan tidak perlu atof dan mencukupi dari atof. Jadi bukan zaidun wa zaidun, tetapi memang az-zaidani. Artinya jamak mudzakkar salim ini menjadikan cukup meringkas beberapa lafadz yang saling diatofkan. Zaidun, zaidun, zaidun bisa diringkas dengan az-zaiduna atau zaitun, zaitun diringkas az-zaidani dengan tambahan di akhirnya. Artinya kalau maknanya dua tapi nggak ada tambahannya, berarti ya bukan isim tasniyah. Contohnya lafadz syaf'un. Syaf'un, genep. Kata syaf'un kan makna sepasang.
sepasang kan mesti dua. Ini nggak bisa dikatakan tasniah karena nggak ada tambahan. Tambahannya ya alif nun ketika rofa, ya nun ketika nasab dan jar. Dan bisa dipisah. Bisa dipisah. Ya nggak dipisah, maksudnya bisa potensi dipisah. Nggak mesti dipisah. Tentunya az-zaidani. Itu kan bisa dipisah zaidun wa zaidun. Karena ada lafaz itu yang tidak bisa dipisah. Apa contohnya? Isnani. Isnani maknanya dua, ada tambahnya juga. Tetapi nggak bisa dipisah isnun wa isnun, nggak bisa. Beda az-zaidani bisa zaidun, zaidun. Al-mu'minani mu'minun, mu'minun. Kalau isnani bukan isnun, isnun. Sehingga isna ini nggak masuk isim tasniah, masuknya mulhaq tasniah. Hukumnya waduh ketika rafa alif, ketika nasab jar ya. Hanya status dia itu yang berbeda. Mafhum ya? Wes terakhir. Ngantuk sirek. Wa man nun nun fatakun an rafi fil fi'l al mudhari idza tasala bi dhamir tathniyatin aw dhamir jam'in aw dhamirul muannatsil mukhatabati. Nun merupakan tanda keempat, dhamma, wawu, alif, nun bertempat pada satu tempat yaitu fi'il mudhari ketika bertemu dengan sesuatu, alif tasniyah, wawu jamak dan ya muannas mukhatab. Kalau enggak ketemu sesuatu tandanya dhammah. Kalau ketemu sesuatu atau istilahnya af'al al-khamsah jadi ini tondone nun. Jadi ini agak bingungi biasanya antara isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim dengan fi'il mudhari. Coba bayangin, yaf'aluna dengan fa'iluna kan mirip. Yu'minuna dengan mu'minuna kan mirip. Tapi beda. Mu'minuna tanda rafa'e wawu. Yu'minuna tanda rafa'e nun. Lah niki wong akeh bledru. Mukminun bingung deh. Tanda ra iki nun iki apa ya? Nah, padahal nek mukminun eling-eling nek kalimat isim berarti nun kuwi gantian saka tanwin. Berarti waune tanda i'rab. Lah nek yu'minuna iki fi'il mudhari berarti mestine nun kuwi sing tanda i'rab. Waune kuwi dhamir. Paham ya? Kesing bledru dulu kiai itu pernah marah gara-gara ini. Karena wong bingung, yuk minun. Nune apa? Bingung iki. Nun tanda ropak nun. Berarti nek isim jamak mudzakkar salim nune gantian tanwin, wawune tanda i'rab, tanda i'rab rafa. Nek yu'minuna af'alul khamsah, wawune kuwi dhamir, nune kuwi tanda i'rab rafa. Nih, cukup nih. Subhanallah nih. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi man amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, insyaallah ngelanjut lagi ngaji Jurumiyah. Kemarin kita bahas diantaranya bahwa jamak mudzakkar salim ketika dijadikan nama. Kemudian ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat. Nah sekarang bagaimana kalau jamak muannas salim ketika dijadikan nama? Kalau enggak dijadikan nama kan jelas kemarin tuh. Ketika rafa tandai dengan dhammah, ketika nasab dan jar ditandai dengan kasrah. Bagaimana kalau dijadikan nama? Di sini Syekh Hamidi dalam hasyiah beliau menyebutkan 3 madhab, 3 pendapat. Yang pertama, ayyu'raba bi'arabi qabla al-'alamiyah fayurfa'u bi dhammah wa yunsabu bil jar bil kasrah wa yunawwan.
Pendapat yang pertama diirobi seperti ketika sebelum jadi nama, seperti biasa. Dan ditanwin. Rofa, dhammah, jar dan kasroh, jar dan nasab di kasroh. Dan semuanya ditanwin. Lu kan itu nama. Kenapa kok enggak kena ghairu munsharif? Kata pendapat pertama, li'anna ghairal munsharif innama yumna'u min tanwinis sarf lal muqabalah. Karena isim ghair munsharif hanya mencakup tanwin sorof saja, tanwin yang asli, artinya tanwin tamkin, bukan tanwin muqabalah. Seperti kita tahu bahwa tanwin yang ada pada jamak muannas salim itu tanwin muqabalah. Dan ini enggak dicakup oleh tanwin yang berkaitan dengan isim ghairu munsharif. Jadi yang kena hukum ghairu munsharif yang awalnya ditanwin jadi enggak ditanwin itu tanwin tamkin yang masuk pada isim mu'rab zaidun, zaidan selain jamak muannas salim. Pendapat pertama. Pendapat kedua, kadzalika mura'atul lil jam'i ila anna yunawwan mura'atan lil alamiyah wa ta'nis. Ya sama seperti pendapat yang pertama. Dan juga bahkan di tanwin. Oh, ini kayaknya kurang pas kalau lihat ilatnya. Ini insya Allah salah cetak ini. La yunawwan harusnya. Harusnya la yunawwan, tidak ditanwin karena alasannya mura'atan lil alamiyah wa ta'nis. Karena menjaga alamiah dan ta'nis. Di antara ilah yang akan kita bahas nanti pada bab ghairu munsharif. Ilah ghairu munsharif itu alamiah dan ta'nis. Jadi seperti pendapat pertama, artinya rofa'nya dengan dhammah, kemudian nasab dan jirnya dengan kasrah. Hanya saja tidak ditanwin. Muslimatu, mau ada orang namanya muslimatu, gitu. Nasab jir yang muslimati. Pendapat yang ketiga, dirofa'kan dengan dhammah, dinasab dan jirkan dengan fathah. Dengan fathah. Jadi muslimata, wala yunawwan, dan enggak ditanwin karena ini nama dan ta'nis. Tapi pendapat yang masyhur wal awwal huwal masyhur. Yang pertama itu yang masyhur. Yang mengatakan bahwa di'irabi sebagaimana sebelum menjadi nama dan ditanwin. Jadi koyok gene apa-apa. Ya muslimatun nek rofa muslimatin ketika nasab dan jar. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi. Walin nasbi iku kedue nasab khamsu alamatin utawi 5 pira-pira tanda al fathatu ya fathah wal alif lan alif wal kasratu lan kasra wal ya lan ya wahadun nun lan buang nun. Kemarin rofa ada 4 tanda, sekarang nasab ada 5 tanda. Asalnya tanda asalnya fathah. Penggantinya alif, ya, kasroh, dan buang nun. 4 penggantinya. Totalnya ada 5. Kata Syekh Ahdal dalam Kawakib Ad-Durriyah belum mengatakan mengapa alif menggantikan fathah. Li'annal alif nasya'ah anil fathah. Karena alif itu tumbuhnya sangka fathah. Terus kenapa ya menjadi tanda sebagai pengganti dari fathah? Karena ya kuwi dulure alif. Ukhtul alif. Sama-sama jaufiyah. Sama-sama huruf ilat juga. Maka menggantikan fathah. Sebagaimana alif menggantikan fathah. Nah kalau kasroh li'annahu aslul ya. Karena asrawi ya. Nek nun, buang nun. Ya karena nyaingi atau madani rofa.
Kalau rofa tandanya nun, maka nasab ya mau nggak mau membuang nun. Paham ya? Itu ya akal-akalan aja. Lanjut. Fa'amal fathah itu moko namun de fathah iku fatakunu ala min nasbi fi thalathati mawadi'a. Fathah menjadi tanda i'rab nasab bertempat pada 3 tempat. Isim mufrad, kemarin sudah kita bahas apa definisinya. Contohnya saja langsung ra'aitu Zaidan, ra'aitu Muhammadan. Yang kedua jamak taksir, ra'aitu rijalan, ra'aitu rusulan, ra'aitu kutuban. Yang ketiga fi'il mudhari' yang tidak bertemu dengan sesuatu. Di mana fi'il mudhari' semacam ini ketika rafa' tandanya dhammah, ketika nasab tandanya fathah. Lan adriba, lan ansura, ayyaftaha dan semacamnya. Wa amal alif wa napun alif iku fatakunu ala nasbi fil asmaul khamsah. Kalau alif satu tempat saja. Itu asmaul baru sudah dibahas. Ra'aitu abaka wa khaka wa hamaka wa faka wa za malin. Jadi kalau cukup ya. Wa amal kasratu ana man ta kasrah wa takunu ala nasbi fi jam'il muannats salimi dalam jamak muannas salim. Kasrah juga satu tempat. Ra'aitu muslimatin pakai kasrah. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan di fathah. Ra'aitu muslimatan, tetapi ini pendapat dhaif. Paham ya? Contoh Al-Quran, khalaqallahu samawati, Allah menciptakan langit-langit. Rata-rata para ulama apalagi mutamimah ya, kalau ngasih contoh nahwu yang diutamakan yang pertama Al-Quran. Ronten apa? Ronten Al-Quran itu hujjah atau dalil bagi ilmu nahwu secara ittifaq. Jadi ittifaq para ahli nahwu mengambil kaidah nahwu dari Al-Quran. Qur'anan Arabiyyan ghairi dzi iwajin. Quran itu memakai bahasa Arab yang asli sehingga bisa dijadikan sebagai kaidah. Baik yang mutawatir maupun yang enggak sampai mutawatir. Kan ada qiraah yang mutawatir. Qiraah sab'ah itu ada yang ghairu mutawatir. Semuanya bisa. Kenapa? Karena Al-Qur'an haram diriwayatkan secara makna. Berbeda dengan hadis. Hadis itu diperselisihkan apakah bisa dijadikan hujjah bagi ilmu nahwu. Karena para ulama, banyak ulama yang mengatakan bahwa meriwayatkan hadis secara makna, bukan secara tekstual, itu boleh. Sehingga hadis yang kita baca sekarang itu enggak persis apa yang disampaikan Nabi secara lafadz. Umpama Nabi ngomong isoi anjing Nabi atau sahabat bilang man ro'a diganti yang semakna man syahida, atau zahaba diganti in tolako, atau jalasa diganti dengan qa'ada. Ini para ulama boleh karena semakna. Ini hadisi oleh Nabi bersabda yang mafhumnya, yang kurang lebihnya itu boleh. Kalau Al-Quran tidak boleh. Allah berfirman yang mafhumnya, kurang lebihnya, gak oleh. Al-Quran harus diriwayatkan secara lafadz, secara lafdzon harfan. Ini hadis enggak boleh diriwayatkan secara makna. Mafhum ya? Sehingga hadis ikhtilaf, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Hujjah yang kedua yang diittifaqi setelah Al-Quran, kalamul Arab al-qudama. Kata-kata orang Arab yang klasik, yang dulu, yang zaman jahiliyah.
dan zaman Nabi yang sekitaran itu. Itu karena masih original, masih asli. Sehingga bisa dijadikan patokan. Nah kalau hadis itu ikhtilaf. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan nggak boleh. Yang mengatakan nggak boleh jelas tadi alasannya. Ini apa? Karena boleh sebagian ulama membolehkan riwayatan bil makna. Sehingga apa yang kita baca itu nggak mesti dari Nabi. Kalau dari Nabi ya jelas itu fasih. Jelas fasih bisa dijadikan hujah. Masalahnya ditakutkan itu bukan Nabi. Paham ya? Tapi lafaz yang semakna. Tapi sebagian ulama lain tetap menerima dan ini juga dipakai oleh seperti Syekh Muakil dan lain sebagainya. Dengan alasan ya memang boleh meriwayatkan dengan makna. Tetapi kan yang meriwayatkan dengan makna ini orang-orang dulu juga. Yang meriwayatkan hadis dengan makna itu siapa? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini masih generasi salaf. Masih generasi di mana mereka masih menjaga bahasa Arab tentu saja walaupun nggak seketat di zaman dulu. Yang kedua yang meriwayatkan rata-rata kan ulama. Ya sak bodoh-bodohnya ulama kasarane kan. Ya mesti yo njaga i'rab, njaga nahwu, njaga kaidah Arab gak sembarangan. Sehingga ilmu hadis tetap bisa digunakan sebagai hujjah. Paham ya? Wa amal ya anapun ya fatakunu alamatan linasbi bi tathnul jam'i iku ana dadi tanda pada dua tempat tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Ra'aitu muslimaini, ra'aitu muslimina, ra'aitu az-zaidina, ra'aitu az-zaidaini. Paham ya? Wa amma hadhun nuni anabunu tai buang nun iku baikunu alamatan linasbi fil af'alati rafuha bi thabatin nun. Buang nun satu tempat saja yaitu di af'alul khamsah. Fi'il yang ketemu dengan alif tasniyah wa jamak dan ya muannas mukhatabah. Ketika rafa ditandai dengan nun, ketika nasab ditandai dengan buang nun. Ayaf'alu antaf'alu ayaf'ala antaf'ala antaf'alina. Lanjut lagi dikit ya. Walil khawdi kutwi rab khafat jar salah satu alamat tawi telu pira tondo al kasratu ya kasra wal ya ulan ya wal fathatu lan fathah. Famal kasratu lah. Sekarangnya pokok. Tondo asli kan kasro. Ya otak atik lagi. Nek ya nya pokok sebagai ganti dari kasro. Kan lagi dibahas mau. Asal dari ya. Asal dari ya. Nek fathah. Nek akal-akalane yo krana pas nasab mau tondo asli jer yaitu kasroh disilih karo nasab sebagai tanda jamak muannas salim, maka sebagai ganti tanda asli nasab fathah digawe i'rab jar. Atau ono ne akal-akalan liyane apa? Iya kan dulure alif. Alif asli fathah. Jadi akal-akalane ngono. Nek jarine Syekh Kafrawi beda lagi alasannya. Nyapa kok fathah? Kan kalau kasro tadi likaunihal asal. Terus kedua ya nyapa? Likauniha bintul kasro, anake tan syau anha, di mana kasro timbul dari ya, idza asba'at, ketika dipanjangkan. Kan begitu. Yang ketiga fathah, nyapa? Enggak ada alasannya, cuman penomoran aja di sini. Ta'ayyanal khutmu biha. Ya piye nek satu kedua eneng alasane, gelem gak gelem ya fathah.
Alasannya tadi aja berarti. Bisa Anda lihat di Kawakib Durriyah. Kasra menjadi tanda i'rab khafat bertempat pada salah satu mawadhi'a 3 tempat. Isim mufrad munsharif. Isim mufrad yang munsharif yang menerima Kenapa kata rofa nggak ada kata-kata munsharif ketika kasroh? Karena nanti ada pembahasan ghairu munsharif. Nah khusus ketika membahas i'rab khafat atau i'rab jar ini ditambahi isim mufrad yang munsharif. Yang kedua, jamak taksir juga yang munsharif. Yang ketiga, jamak muannas. Marartu bi Zaidin wa rijalin wa muslimatin. Kemudian wa ammal kasrah fatakunu alamatan lil khawdi. Sudah ini syarahnya. Wa ammal ya fatakunu al khawdi fi thalathati mawadhi. Ya juga 3 tempat. Asmaul khamsah. Maratu bi abika wa akhika wa hamika ila akhir, dan tasniya zaitaini wal muslimaini wal jam'i wal muslimina wal zaitina. Wa amal fathah nawal fathah iku fathul amil khawdi fil ismi alladhi la yansharif, sedangkan fathahnya satu tempat yaitu isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin sebab 2 ilah atau 1 ilah yang menempati 2 ilah. Sebab 1 ilah atau 2 ilah. Insyaallah besok akan kita bahas secara khusus isim ghairu munsharif. Atau aja nanti setelah jazm aja ya. Setelah jazm baru kita bahas isim ghairu munsharif. Saiki langsung jazm sithik ae kok. Walil jazm alamatani, iku kedua jazm rong tondo. Jazm ini khusus masuk kalimat fi'il. As-sukun wal hadzf. Tanda pertama adalah sukun. Tanda kedua membuang. Wa amal hadzfu wa amma sukun fa yakun amal al-jazmi fil fi'l mudhari' as-sahih akhir. Sukun jadi tanda i'rab jazm dalam fi'il mudhari' yang akhirnya sahih. Lam yangsur, lam yadrib, lam yaftah, lam apa lagi? Yaqtul ila akhiriha. Sedangkan membuang menjadi tanda i'rab jazm dalam fi'il mudhari' mu'tal akhir dan dalam fi'il yang rofaknya dengan tetapnya nun alias af'alul khamsah. Artinya membuang berarti ada dua. Ada membuang huruf ilah yaitu dalam fi'il mu'tal akhir, dan ada membuang nun yaitu dalam af'alul khamsah. Ijazm tandoi loro, sukun sahih akhir, yang kedua membuang. Membuang ada 2, ada membuang nun pada af'alul khamsah, ada membuang huruf ilah pada fi'il mu'tal akhir. Jelas ini kena kabeh atau takror aja ya. Iki sing ngrungokno iki ya nek iso ya, aja wong dasar banget bingung colot-colot. Al-Fatihah.